Melihat situasi di mana mewabahnya virus COVID-19, GII Hock Im Tong menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadiratnya yang Maha Kudus. Simak informasi terbaru mengenai GII Hock Im Tong melalui akun Instagram @hockimtong. Shalom, keluarga besar GII Hock Im Tong yang dikasihi Tuhan, para majelis, para aktivis, para pengurus, jemaat sekalian, para orang tua dan para remaja, Rise Generation. Para pelayanan remaja terus berkembang dan di tahun ini kita bersyukur kalau tim Departemen Remaja boleh terbentuk dan menggumulkan visi Tuhan yang bergerak dalam seluruh lokasi pelayanan remaja di Hock Im Tong. Profil yang kita siapkan: A. Agility. R. Relevant. E. Intimacy. S. Servant. And E. Endurance. Ini jadi satu target profil Departemen Remaja maupun seluruh lokasi pelayanan remaja, melayani generasi muda hari ini di dalam relasi mengenal Tuhan, mengenal diri, dan juga berjuang bersama di dalam sebuah komunitas. Terima kasih untuk setiap support yang diberikan bagi pelayanan remaja. Dan mari sama-sama kita melayani, bergerak bagi generasi muda gereja kita. Rise Generation, rise for Him.
Shalom teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Tentu luar biasa bukan? Dengan semangat kita mau bangkit berdiri bersama, mari kita mengawali ibadah kita dan kita minta pertolongan daripada Tuhan. Dan biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati ibadah kita sekalian dari awal hingga akhirnya. Amin. Silakan teman-teman duduk. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Shalom Rise Generation, gimana nih kabar kalian hari ini? Nah, supaya kita bersemangat dalam ibadah hari ini, kalau aku bilang Rise Generation, kalian jawab Rise for Him. Siap ya? Rise Generation, Rise for Him. Nah, mari kita memulai ibadah kita hari ini dengan nats panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita memulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama angkat pujian Kau yang layak. Kita katakan, semua mahkota dunia kan kuletakkan. Semua mahkota dunia kan kuletakkan. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang Tuhan beri kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, saat ini Tuhan kami masih bisa beribadah Tuhan, masih bisa bersekutu dengan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun saat ini mungkin kami di rumah masing-masing, kami gak bisa kemana-mana Tuhan, kami begitu gak berdaya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati, Kau yang urapi setiap kami Tuhan. Berikan hati kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa secara khusus Tuhan. Kembali lagi kami berdoa Tuhan untuk negara kami, untuk bangsa ini Tuhan. Untuk bangsa Indonesia yang kami kasihi. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa jumlah orang yang sembuh sudah lebih di atas orang yang meninggal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Engkau akan terus Tuhan berkati negara kami ini Tuhan. Dan suatu saat nanti Tuhan, negara ini akan sembuh Tuhan dari pandemi ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tenaga medis Tuhan yang saat ini masih menjadi garda paling depan untuk menghadapi pandemi ini Tuhan. Kau yang tahu Tuhan pergumulan setiap mereka. Kau yang tahu betapa sulitnya, betapa susahnya Tuhan. Hal-hal yang harus mereka korbankan Tuhan. Keluarga yang mereka tinggalkan Tuhan, yang tolong berkati semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah Tuhan yang saat ini juga bekerja keras Tuhan untuk menangani pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati dalam setiap keputusan yang mereka ambil ya Bapa, supaya setiap keputusan yang mereka ambil bisa menjadi keputusan terbaik Tuhan untuk negara ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati dia, supaya setiap kami yang mendengarkannya Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami, dan kami juga bisa serius Tuhan dalam mendengarkannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pemulihan pasti terjadi, dan rencana Tuhan bagi setiap kita pasti indah. Mari kita menyanyikan lagu ini, sungguh indah. Kita katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita nyatakan dengan lebih sungguh, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk
lebih dalam lagi, kita menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Shalom teman-teman, sebelum kita menekan firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami masih dipercayakan untuk mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan pakai setiap kami, baik pikiran, hati kami, untuk menikmati setiap isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Mohon Tuhan nyatakan saat ini juga lewat Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakan setiap pemberitaan oleh hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sekalipun hamba terbatas Tuhan, tapi biarlah waktu ini Engkau pakai dengan baik. Kami bersyukur, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sudahkah mulai bosan di rumah? Ataukah sudah mulai banyak jerawat di muka kalian sama seperti Koko gitu ya? Muncul nih satu jerawat lagi. Dalam kondisi di rumah aja, tentu kita gelisah. Bahkan dari Maret sampai hari ini, bahkan di tengah PSBB, tentu kita gak nyaman ada di rumah. Ketemu lagi sama orang-orang rumah, ketemu lagi sama bantal, kasur kita. Bahkan sekolah harus di rumah aja. Tentu suatu hal yang membosankan, benar kan teman-teman?
Atau mungkin teman-teman ada yang udah kangen nih sama kecengan, gebetan, atau bahkan rindu teman-teman sekolah dengan gosip-gosip terupdate di sekolah kalian. Atau ada yang kangen sama mall, nongkrong bareng, wisata bareng sama keluarga kalian. Bahkan tidak sedikit ada di antara kalian yang mungkin menyaksikan hari ini curhat ke Koko. Koko gimana nih sama ujian? Gimana nih sama PTN? Gimana nih sekolah online sampai kapan? Gak seru kok, gak nyaman, gak enak. Bahkan rumah kita seakan-akan menjadi padang gurun yang gersang. Yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak nyaman. Dan teman-teman sekalian, pertanyaan untuk teman-teman bahkan juga mungkin untuk Koko. Apa yang akan kita lakuin sekarang di tengah kondisi yang gak enak ini? Serba gelisah, serba khawatir, serba menanti sampai kapan kondisi ini akan berakhir. Tapi jangan patah semangat teman-teman sekalian. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang menarik. Yang sama-sama mengalami hal yang serupa di tengah kesesakan hidupnya. Yaitu Daud. Daud pun pernah mengalami hal yang kita alami hari ini. Bahkan benar-benar lebih menggelisahkan baginya. Bahkan lebih mengkhawatirkan dalam kondisi Daud pada saat itu. Dan Daud pada saat itu ada di padang gurun dan kita akan sama-sama baca bersama lewat Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 63 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Teman-teman sekalian, dalam Mazmur 63 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di sanalah Daud menyatakan puisi yang indah. Bahkan bisa dikatakan doanya yang indah di hadapan Tuhan. Ia mencari Tuhan karena kondisi Daud pada saat itu sedang diburu oleh Saul. Ia takut dibunuh oleh orang yang dikenalnya, oleh orang yang mempercayai diri Daud. Ia lari, ia hendak dibunuh. Bagaikan mungkin teman-teman jika mengalami hal yang serupa dengan Daud, apa yang akan engkau lakukan? Pasti kabur. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau diburu ataupun dibunuh. Bahkan yang lebih menyesakannya lagi teman-teman sekalian, Daud saat itu ia lari ke padang gurun yang bisa dikatakan cuacanya ekstrim. Kalau siang hari sangat panas dengan terik matahari. Bahkan tatkala malam, ia sangat kedinginan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud di tengah kesesakan, di tengah pergumulan yang besar, di tengah hal yang tidak mengenakan dalam dirinya. Kita akan lihat lewat firman Tuhan Mazmur 63. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yang pertama, ia cari Tuhan. Daud adalah pribadi yang terbiasa datang kepada Tuhan. Bahkan dalam hidupnya, ia membutuhkan Tuhan selalu di dalam dirinya. Ia ingat Tuhan karena kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Daud mengenal betul bahwa Tuhan yang disembahnya adalah pribadi yang senantiasa menyertainya dimanapun, kapanpun, dalam situasi ataupun kondisi, bahkan yang bisa dikatakan sukacita maupun duka cita, ia tetap mencari Tuhan karena ia tahu Tuhan selalu ada dalam hidupnya. Sangat menarik kan teman-teman? Jika Koko mau tanya sama teman-teman hari ini, seberapa seringkah kita cari Tuhan sama seperti Daud?
tatkala kondisi, tatkala situasi yang tidak mengenakan ini, di tengah kesibukan kita sekolah online, di tengah teman-teman yang mungkin saat ini bekerja juga secara online di rumah, bosan, khawatir, bahkan tidak mengenakan. Apakah engkau mencari Tuhan saat itu juga? Atau mungkin kita mencari hiburan-hiburan lain. Kita mencari film-film untuk menghibur kita sekalian, supaya kita nyaman ada di rumah. Tapi Koko percaya, itu semua adalah sia-sia teman-teman sekalian. Koko percaya bagi teman-teman yang mungkin sudah mencari game yang banyak untuk dimainkan, film yang banyak untuk ditonton, Koko yakin kalian, bahkan mungkin Koko, pasti akan merasa bosan jikalau itu sudah berakhir. Mengapa? Karena kondisi di luar sana tidak berubah. Dan kita mau belajar. Daud, ia mencari Tuhan. Ia tahu yang melegakan hatinya, pikirannya, bahkan hidupnya adalah Tuhan. Dan yang kedua teman-teman sekalian, hal yang menarik yang dinyatakan lewat Mazmur 63. Kalau teman-teman membaca dari awal hingga akhir pasal ini, bahkan kalau teman-teman membaca kitab Mazmur, Daud di dalam sukacita, bahkan di tengah setiap pelik hidupnya, setiap hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya, ia selalu menggunakan kata-kata yang indah untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan dinyatakan lewat puisi yang indah. Ia merefleksikan ketika ia berelasi kepada Tuhan, ia melihat alam sekitarnya. Ia melihat kejadian demi kejadian yang nyata, yang ia rasakan. Bahkan kalau teman-teman baca kitab Mazmur, bahkan seringkali kita nyanyikan pujian-pujian dari kitab Mazmur. Betapa indahnya lirik demi liriknya. Dan di pasal 63, Mazmur 63, dari ayat pertama hingga ayatnya yang terakhir, di sanalah Daud menyatakan karya yang indah. Di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman. Kalau misalkan teman-teman hari ini, engkau ada di padang gurun, atau engkau ada di rumah kalian, seberapa di antara kita yang berkarya di rumah, atau kita mengeluh kepada Tuhan? Seberapa banyak kita yang bisa menghasilkan karya-karya yang indah? Atau dibandingkan dengan banyaknya jam tidur kita dari sebelumnya. Nah teman-teman sekalian, bagian kita sekarang ini, kita mau belajar untuk mencari Tuhan dalam pergumulan kita saat ini. Kita mau cari Tuhan, minta kekuatan, bahkan minta sukacita dari Tuhan. Kita mau belajar juga untuk mengingat Tuhan senantiasa dalam aktivitas kita, sekalipun hanya ada di rumah. Mungkin Tuhan punya hal yang indah, rencana yang indah dalam hidupmu. Tatkala engkau ada di rumah, mungkin banyak waktu bersama dengan keluargamu. Ketika engkau ada di rumah, engkau lebih mudah beristirahat tatkala engkau lelah. Ketika engkau ada di rumah, engkau lebih mudah mempersiapkan segala hal sebelum engkau beraktivitas, sebelum engkau bersekolah teman-teman. Dan teman-teman sekalian, bagian yang selanjutnya yang harusnya kita lakukan lewat firman Tuhan hari ini adalah kita mencoba untuk berkarya. Apa yang bisa kita lakukan di rumah kita lebih produktif dari sebelumnya. Mungkin untuk pribadimu, lewat saat teduh yang lebih rajin lagi. Mungkin imanmu hari ini sedang dalam kondisi yang lemah, sedang dalam kegelisahan. Mungkin dengan kondisi di rumah saja, Tuhan mau engkau lebih serius lagi bersaat teduh di hadapan Tuhan. Lebih merefleksikan betapa engkau dekatkah dengan Tuhan. Mungkin engkau bisa berkarya untuk papa mamamu. Mungkin engkau bisa berkarya untuk sahabatmu. Atau bahkan untuk Tuhan di dalam hidupmu.
membagikan setiap sukacita, sekalipun dalam kondisi yang tidak menentu ini. Teman-teman sekalian, mari kita mencontoh Daud. Biarlah hidup kita berarti dan jangan lupa untuk mencari Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau firman-Mu hari ini mengingatkan kami, tatkala kami cemas, tatkala kami takut, tatkala kami bosan Tuhan. Tuhan ada dalam diri kami. Tuhan ada dalam hidup kami. Bahkan Tuhan ada di dalam rumah kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami tidak produktif. Ampuni kami jikalau hidup kami belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan kami mencari hal-hal yang menghibur hati kami secara sementara. Kami tidak mencari-Mu. Kami meninggalkan-Mu Tuhan. Kami memilih apa yang fana dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah sukacita, semangat melalui firman Tuhan yang dibagikan. Kami mengingat kembali untuk mencari Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari. Tuhan berkati setiap kami dalam sekolah online kami. Tuhan berkati untuk kesehatan kami. Tuhan berkati untuk setiap kondisi, situasi. Baik di rumah kami, di lokasi kami, bahkan di negara kami Indonesia, ataupun dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan. Lewat saat teduh kami, lewat doa kami. Dan biarlah campur tangan kuasa-Mu yang senantiasa menghibur kami yang saat ini ada di rumah. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Mari teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, dari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kiranya kasih anugerah, damai sejahtera, dan sukacita dari Allah, Bapa Allah, Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati setiap kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Untuk kita senantiasa mengingat Tuhan dalam hidup kita, bahkan juga berkarya dimanapun engkau berada saat ini juga. Dan Tuhan akan memberkati engkau dan menyertai engkau dari hari ini sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. 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 Silakan duduk. Hai guys, happy Sunday teman-teman semua. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Mei. Walaupun situasi kita saat ini masih dalam situasi pandemik dan ibadah kita tetap harus ibadah online. Betul banget, dan kita juga mengundang teman-teman untuk bisa join bersama dengan kita di IG Live Jumat ini jam 6:30 malam.
Jadi mari ajak teman-teman juga untuk boleh join di IG Live jam 6:30 hari Jumat ini. Dan juga teman-teman mari update juga setiap perkembangan yang ada, bisa follow Instagram kita dan juga bisa add line kita. Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube kita ini. Mau ngingetin juga buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, kita bisa scan di QR Code yang tertera ini dan juga kita bisa transfer ke nomor rekening yang ada. Ya teman-teman tetap jaga kesehatan dan Arise Generation, Rise for Him.